update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Karena dia bisa mengekspresikan diri, bisa mengeluarkan narasi yang ada di kepala dia, mau apa, mau bagaimana. Perang juga terjadi kan karena terjadinya nggak ada komunikasi bilateral antara bangsa satu dan bangsa lain, negara satu dan negara lain. Kemarin udah dikasih pertanyaan belum sama Kami? Macam begini kan ya? Happy, terus apa lagi Kak? Maksudnya kayak kalau yang lain-lain yang umum kan kayak Aldi Taher udah tahu, Tinggi Beras sendiri, yang idol ya? Yang rambutnya keriting-keriting yang gemuk? Tahu dia gemuk apa nggak? Tinggi warna tinggi yang nyanyi apa ya? Oh yang ini yang rambutnya dikuncir bukan? Gimbal-gimbal. Ya rambutnya dikuncir banyak-banyak kan? Benar. Oke oke. Iya belum lama tuh sebelumnya mereka. Ya. Oh oke. Tadinya satu lagi Kak. Ini masing-masing boleh nggak? Sendiri-sendiri wajarnya. Kakak sendiri, bapak sendiri. Itu aku kasih tahu. 1 sampai 7 Januari bagaimana Anda? Kalau saya berkait tahun. Ya kan kamu cari kiperin dia juga. Apakah Pak Ganjar, Pak Mahfud, terutama Pak Mahfud ya yang akan. Oke. Besok debat presiden ya, bukan wakil. Kemarin wakil ya? Kemarin udah kita kan? Liatin dulu. Jadi gimana sih kakak melihat sosok kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Dapil? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Desvi, tapi kebetulan saya nyalek sekarang di Dapil tuh biasa dikenal dengan Dian Herdesviana gitu. Dan saya nyalek untuk Jabar 8 yaitu di Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Dari Partai Perindo untuk DPR RI nomor urut 2. Oke. Nah kita dari itu kan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kakak sendiri melihat sosok kepemimpinan mereka seperti apa? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali dengan keputusan partai, yaitu keputusan Perindo untuk mendukung Capres Pak Ganjar dan dengan wakilnya Pak Mahfud. Karena sejujurnya kami ini dalam soal dukung-mendukung bukan asal dukung, tetapi kami caleg-caleg dari Perindo dibekali dengan wawasan edukasi politik, wawasan kebangsaan, di mana Pak Ketum kami Pak Haritanu Sudibyo mengundang tuh para calon-calon capres-capres ke gedung MNC News gitu untuk jajak pendapat antara capres dan kami para caleg-calegnya. Dan di situ sejak awal memang saya udah naksir ya, udah tertarik banget sama Pak Ganjar karena dengan paslon capres lainnya Pak Ganjar lebih unggul menurut saya, lebih kena ke batin saya dan kayaknya lebih kena ke masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini kayaknya ada di Pak Ganjar. Karena apa? Satu, beliau selain cerdasnya bukan main, soleh ya, insya Allah itu relatif hubungan kita sama Tuhan, tapi kita sudah melihatlah figur dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kesolehan, punya integritasnya pasti ada dong kalau orang soleh. Terus kedua, beliau ini wawasannya luas sekali, ingin mensejahterakan masyarakatnya lewat bukan wacana ya, lewat paparan yang sudah beliau juga kerjakan gitu loh. Maksudnya tawaran narasi yang dipersembahkan Pak Ganjar tuh saat itu tentang mengangkat kemaritiman pada saat beliau berbicara di depan caleg-caleg Perindo. Nah itu saya setuju banget, kemaritiman. Nah apalagi dengan saya duduk untuk jadi calon legislatif di Jabar 8 itu kan Cirebon dan Indramayu kan pesisir pantai itu banyak. Dengan data 17.000 kurang lebih nelayan yang ada di kebetulan dengan wacana dan bahasan tentang meningkatkan kemaritiman di negara kita ini kan itu sesuai banget dengan program yang
ada di dalam dapil saya. Kebetulan di kota Cirebon, mohon maaf, di kabupaten dan di Kabupaten Indramayu itu kan kurang lebih 17.000 nelayan yang harus kita sejahterakan. Nah, dengan adanya program Pak Ganjar dengan mengangkat bahwa satu keluarga harus sarjana, itu kan Masya Allah gitu. Dengan adanya coba ketahanan sebuah negara itu kan banyak dari berbagai aspek, bukan hanya sekadar para eksekutor yang ada di Jakarta untuk mendapatkan income yang lebih banyak, tapi justru di pedesaan, para petani, para nelayan. Nah, dari hasil pertanian dan nelayan deh yang kita bilang kemaritiman itu, nelayan itu hasilnya itu kan bisa membuat ketahanan pangan juga, hasil dari perikanan yang begitu luas. Indonesia itu berjajar pulau-pulau seperti kita tahu kan. Dan itu sesuai banget dengan background saya. Kebetulan saya 20 tahun sudah mengajar, dan qadarullah 18 tahun sudah mengelola sekolah sendiri, sudah 18 tahun lamanya. Dan itu membuat saya merasa harapan kita, hope gitu, Din Big Hope gitu. Saya punya harapan besar terhadap Pak Ganjar, bahwa Indonesia ini bisa sejahtera, bukan hanya sekedar pendidikan, tapi juga dari kemaritimannya dan juga sektor pertaniannya. Karena hal itu yang bisa menjadikan sebuah negara, sebuah bangsa itu akan lebih maju. Dari mana? Kalau nelayannya sejahtera, kalau petaninya sejahtera. Nah, itu yang kayaknya konsentrasi saya terutama ya, 3: pendidikan, pertanian, dan nelayan gitu. Dan apalagi Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat rajin ya untuk Belusukan, betul. Itulah yang dibutuhkan. Sosok pemimpin yang seperti itulah, bukan cuma mendengar, tapi benar-benar melihat, terjun dan merasakan. Jadi kita pakai 3 panca indera sekaligus: melihat, mendengar, dan merasakan. Gimana cara masaknya? Turun, terjun ke bawah, mendengarkan keluh kesah, dan juga tanya jawab lah, apa sih maunya ini masyarakat ini, maunya apa. Jadi ini yang kita butuhkan, bukan sosok pemimpin yang otoriter atau diktator yang harus begini, kalau enggak sikat, harus begini, kalau enggak habiskan gitu, jangan gitu. Jadi satu kepemimpinan yang ramah, humble, bijaksana, tapi juga tegas gitu. Itu yang ada di kepemimpinan Pak Ganjar Mahfud. Nah, kalau Pak Mahfud sendiri, saya rasa dengan background beliau yang sudah pernah duduk di yudikatif, di legislatif gitu kan, apalagi pernah menjabat sebagai ketua MK gitu kan, Masya Allah gitu, penentu kebijakan kan beliau. Dan kalau legislatif, sekarang beliau, mohon maaf, Menko Polhukam. Nah, dengan background beliau yang selain profesor, ahli hukum gitu, Masya Allah, negara ini pasti akan terbebas dari korupsi. Karena sekaya apapun negara, kalau income atau pajak negara atau apapun kekayaan negara dihabiskan oleh para koruptor-koruptor yang ada di pemerintahan ataupun di sekeliling pemerintahan, itu rakyatnya nggak akan makmur dan rakyatnya nggak sejahtera. Bisa diambil contoh ketika kepemimpinan Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, kasus Sambo, siapa yang nyelesain kalau bukan atas mandat dari Pak Mahfud? Terus korupsi Indosuria, terus para koruptor sekelas yang kakap-kakap yang mungkin yang dulu-dulu ya cuman sekedar tahu aja. Dulu juga saya sebelum jadi guru kan saya pernah di perbankan. Saya tahu betul gimana kasus isu penyelewengan dana BLBI, kan kepemimpinan Pak Mahfud bisa ketangkep semua tuh orang-orang para koruptor itu. Jadi Masya Allah, saya salut dengan Profesor Pak Mahfud. Itu beliau selain juga orang penting ya di NU. Cuman tidak mengandalkan kampanye dengan Mbak, dengan keagamaannya, dengan cara yang harus umat Islam. Enggak, Pak Mahfud, Pak Ganjar itu milik semua umat. Tapi ya itulah yang namanya integritas. Pak Mahfud keren banget. Beliau selain aktif,
apa ya, untuk jadi wakil presiden atau jadi presiden kan bukan cuman aktif yang dikenal dengan gemoy, gerakan apa, gercep, lincah. Mereka punya semuanya. Mau gemoy mereka jago gitu, bisa. Mau satu hal lagi, pemimpin itu kan harus bisa kita lihat dari rumahnya. Pak Ganjar ini sosok figur yang sama keluarganya, sama istrinya itu benar-benar apa ya, bisa menjadi leader, bisa menjadi pemimpin, kan lengkap. Bapak negara pasti harus didampingi dengan ibu negara. Jadi harus lengkap. Mereka punya pengalaman politik yang luar biasa lah ya untuk Banget. kedua calon ini. Luar biasa sekali dengan pengalaman dan jam terbang. Ya, kalau pilot kan butuh jam terbang nih, berapa puluh jam, berapa ribu jam gitu. Dan ini Pak Ganjar Mahfud is the best, insya Allah, untuk Indonesia sejahtera. Nah itu tadi saya yang paling apa ya, saya setujunya beliau akan mengangkat derajat para pendidik dan tenaga kependidikan, para guru. Nah saya ini backgroundnya pendidikan Mbak, gitu. Jadi saya juga mulai sekolah, saya pengen beresin ya, setidaknya kalau Tuhan takdirkan saya duduk di legislatif kan saya bisa berguna tuh pikiran saya, ibarat kata kekuasaan yang diamanahkan ke saya untuk membuat atau mengatur undang-undang kan bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya pendidik. Boleh dibilang satu visi dan misi lah dengan Pak Ganjar Pak Mahfud. Iya, sevisi dan semisi, insya Allah juga sesuai dengan partai kita juga untuk Indonesia sejahtera. Karena kalau laut berjaya, nelayan sejahtera, gitu. Gurunya jaya, insya Allah kesejahteraan para pendidik ada di tangan individual pendidik itu sendiri. Ya. Kak, debat ketiga nanti kan temanya tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kakak sendiri memprediksinya nanti gimana nih di debat kali ini? Siapa yang akan unggul? Kalau saya memprediksinya tentang pertahanan, keamanan dan geopolitik, saya rasa Menko Polhukam itu udah suhunya, udah suhunya gitu. Jangan dikira cupu gitu, ternyata suhu gitu. Dan memang dengan track record Pak Ganjar yang sudah pernah menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, itu kan pasti beliau paham. Udah bisa, pasti banget, saya punya keyakinan bisa mengatur keamanan Indonesia dari bahaya laten atau enggak dari serangan luar ataupun dalam, itu dengan ketegasan Pak Ganjar dan ketegasan Pak Mahfud MD, insya Allah Indonesia bisa aman, nyaman dan tentram. Dan ya saya rasa dengan hasil debat 2 kali kemarin ya, sudah ini kan besok yang ketiga, insya Allah beliau itu sangat-sangat tenang, humble, ibarat kata tidak menggurui, walaupun cerdas ya, kayak kita gini guru-guru kan, walaupun mereka guru, kita guru, tapi kan kita nggak boleh menggurui orang. Nah itu Pak Mahfud, tidak menjatuhkan lawan, tidak juga menyerang, dan juga tetap stay cool. Waktunya aja Mbak bisa kita lihat selalu, oke selesai. Begini jelasin, oke selesai. Jadi tepat, misalnya 2 menit, Pak Mahfud 2 menit. Berarti kan dari segi pengaturan timing, framing apa, dia udah paham. Oh kalau 1 menit saya harus ngomong gini, kalau 2 menit saya ngomong gini. Dan saya lihat hampir Pak Mahfud tuh nggak bertele-tele. Kalau menjelaskannya nancep, to the point, oke selesai. Coba ujungnya selalu Pak Mahfud menjelaskan, oke, keamanan negara begini gini selesai. Padahal oke, waktu habis. Nah itulah Pak Mahfud bisa manajemen timing dan kesannya tidak bertele-tele dan memang tidak menggurui tapi kena gitu. Dan orang cerdas insya Allah carilah track record. Satu hal Mbak, kita bisa kalah sama cuman satu, yaitu sama hoax. Kalau yang nggak mau cari berita, taunya berita ini, semua kehebatan apapun kan akan hancur dengan hoax, berita hoax gitu. Jadi insya Allah mereka the best. Insya Allah mereka unggul ya? Insya Allah mereka unggul, tenang, cool, smart, and fokus gitu. Oke. Iya kebanyakan banting setir. Kalau kita kan taunya Kak Adin main sinetron ya, sekarang mau terjun ke dunia politik, apa sih alasannya ingin maju dan
memutuskan oke aku masuk politik? Oh gitu ya, Masya Allah. Politik itu apa sih Mbak? Kalau yang sepengetahuan Mbak, aku juga sebenarnya memposisikan diri aku ini memang aku bukan bukan politisi gitu kan. Ya alhamdulillah saya ini bisa ada di dalam kancah percalekan ini. Ya alhamdulillah saya sejujur-jujurnya nih, jujur ya Mbak, saya diajak oleh ketua partai, ditawarkanlah mau nggak nyalek. Ya pastinya dengan visi misi yang saya punya kan kita harus tahu kita ada di mana, kan kita tahu nih kita ngapain gitu kan. Dan alhamdulillah saya sangat tertarik dengan program dari Partai Perindo, yaitu untuk kesejahteraan. Kan tagline-nya Perindo untuk kesejahteraan gitu. Nah, berhubung background saya adalah educator, saya pendidik, sudah 20 tahun saya mengajar. Dulu saya sekolahnya sempat sekolah pendidikan guru taman kanak-kanak. Walaupun takdir mengantarkan saya akhirnya sekarang melewati beberapa fase jadi guru SMP, guru SMK, guru budi pekerti nih Mbak. Terus tapi di akhirnya terakhir saya ketika diajak bergabung sama Pak Haritanu, posisi saya sudah jadi dosen komunikasi bisnis dan juga psikologi etika gitu. Jadi background etika, background komunikasi itulah yang membuat saya ingin mensejahterakan anak bangsa dengan jago berdialog, jago berkomunikasi, jago berkompetisi. Soalnya bagi saya communication is more important in the world. Kesuksesan seseorang itu backgroundnya dari komunikasi. Sehebat apapun nilai akademik dia akan mentok di ruang HRD ketika wawancara dia nggak becus gitu kan, atau nggak tahu rutenya yang mana dulu diomongin, itu kemungkinan bisa orang jago public speaking kemungkinan bisa unggul lebih dulu Mbak, karena dia bisa mengekspresikan diri, bisa mengeluarkan narasi yang ada di kepala dia, mau apa mau bagaimana. Perang juga terjadi kan karena terjadinya nggak ada komunikasi bilateral antara bangsa satu dan bangsa lain, negara satu dan negara lain.